Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu ba'da subuh 15 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah bertepatan dengan 6 Desember 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid At-Tauhid dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Kaifat ta'amul ma'a ikhtilafil ulama. Bagaimana menyikapi ikhtilaf para ulama. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wahfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Mungkin bapak-bapak agak maju biar yang masuk, kasihan di luar. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang kita bahas di dalam tema kajian Kaifat ta'amul ma'a khilafil ulama atau ikhtilafil ulama, bagaimana menyikapi ikhtilaf para ulama atau khilaf para ulama. Poin pertama adalah definisi khilaf secara istilah syar'i yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Khilaf atau ikhtilaf
secara bahasa adalah munaza'ah tajri bainal muta'aridain li tahqiqi haqqin aw ibtali batil. Munaza'ah perseteruan di antara dua orang yang sedang berselisih untuk menegakkan kebenaran atau membuktikan kebatilan. Itulah yang disebut dengan khilaf secara bahasa. Perseteruan antara dua orang yang sedang berselisih untuk menegakkan kebenaran atau membuktikan kebatilan. Adapun ikhtilaf secara ilmu syariat disebutkan oleh para ulama, yaitu ilmun yu'rafu bihi kaifiyat iradil hujaj asy-syar'iyyah wa daf'i syubah wa qawadih al-adillah al-khilafiyyah bi iradi al-barahin al-qat'iyyah. Yang artinya khilaf secara definisi ilmu pengetahuan yang dengannya dikenal bagaimana tata cara mengeluarkan dalil-dalil syar'i, dan menolak syubhat-syubhat dengan dalil-dalil yang jelas. Itulah yang disebut dengan pengertian khilaf atau ikhtilaf secara syar'i. Ilmun yu'rafu, ilmu dikenal bihi dengannya kaifiyat iradul al-hujaj asy-syar'iyyah. Ilmu dikenal dengannya bagaimana mengeluarkan dalil-dalil syariat wa daf'i syubah, dan menolak syubhat-syubhat, wa qawadihil adillah al-khilafiyah, dan menjelaskan dalil-dalil khilafiyah bi iradil barahin al-qat'iyyah, dengan menyampaikan dalil-dalil yang jelas dan tegas. Adapun lafaz khilaf atau ikhtilaf, ada yang mengatakan lafaz khilaf dan ikhtilaf namanya sama atau maknanya sama, tidak ada bedanya. Kata khilaf dengan kata ikhtilaf maknanya sama, dan ini pendapat jumhur, yaitu dua pendapat yang saling berselisih untuk menegakkan kebatilan atau menegakkan kebenaran atau membuktikan kebatilan. Dan mazhab Hanafi mengatakan beda antara lafaz khilaf dengan lafaz ikhtilaf. Khilaf adalah dipakai untuk sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ikhtilaf adalah dipakai untuk sesuatu perkara yang dibangun di atas dalil, Seperti mereka mengatakan bahwa menyelisihi ijma' disebut dengan khilaf, bukan ikhtilaf. Wallahu alam, pendapat jumhur yang lebih sahih bahwa tidak ada beda kata khilaf dengan kata ikhtilaf,
semuanya maknanya sama, yaitu perseteruan antara dua pendapat yang saling berselisih untuk menegakkan yang hak atau membuktikan yang batil. Karena di dalam Al-Quran dipakai dua-duanya, baik ikhtilaf atau khilaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 213, "Wa makhtalafa fihi illa alladhina utu." Dan tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang diberikan kepadanya. Dalam surat Ali Imran ayat 19, "Wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm." Dan tidaklah menyelisihi orang-orang yang diberikan kitab kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Artinya tidak ada dalil yang jelas bagi mereka untuk menyelisihi Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata khilaf dan kata ikhtilaf menurut jumhur ulama sama. Nah, ini poin pertama yang kita bahas, yaitu pengertian dari khilaf atau ikhtilaf. Karena tema kita adalah bagaimana menyikapi khilaf para ulama. Apa itu khilaf? Khilaf adalah perseteruan dua yang saling berselisih untuk menegakkan yang hak atau membuktikan yang batil. Para ulama berseteru dan berselisih dalam perkara penegakan yang hak atau pembuktian yang batil. Ini yang akan kita bahas. Bagaimana kalau seandainya para ulama berseteru di dalam hal tersebut? Taib. Apa penyebab terjadinya khilaf atau ikhtilaf di antara para ulama? Ada yang mengatakan bahwa khilaf terjadi karena seorang alim tidak mengetahui sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang lain mengetahuinya. Maka terjadilah khilaf di situ. Terjadilah khilaf di situ. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu belum mengetahui dalil tentang hukum waris dalam harta waris, bahwa nenek mendapatkan harta waris. Sedangkan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dan Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu anhu mengetahui bahwa ada hadisnya nenek mendapatkan harta waris. Ini contoh. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengetahui hadis tersebut, terjadilah akhirnya khilaf. Contoh yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mengetahui ada adab, ada hadis yang di dalamnya ada adab minta izin. Ada adab minta izin saat seseorang mau bertamu. Kalau tidak diizinkan, maka dia wajib pulang, tidak boleh memaksa. Ini tidak diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan segala macam ilmu beliau. Tetapi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengetahui akan hal tersebut. Maka terjadilah khilaf antara Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, seorang alim menilai hadis ini sahih
sedangkan alim yang lain menilai hadis ini tidak sahih. Akhirnya terjadilah khilaf. Kemudian sebab yang ketiga adalah terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam memahami dan menafsiri sebuah dalil. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam memahami dan menafsiri sebuah dalil. Dan ini pasti terjadi. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih." Berapa banyak orang yang membawa ilmu sedangkan yang diajarinya lebih memahami daripada pengajarnya. Berapa banyak orang yang membawa ilmu tetapi dia tidak paham ilmu yang dia bawa. Berapa banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis, ternyata pemahamannya tidak lebih dalam daripada yang tidak hafal Al-Quran dan hadis. Berapa banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis, ternyata dia tidak paham Al-Quran dan hadis yang dia hafal. Nah, salah satu cara memahaminya adalah dengan bahasa Arab. Dan kemampuan orang berbahasa Arab bertingkat-tingkat, apalagi di tengah orang ajam, di tengah orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Makanya heran saja kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa pemahaman Islam Indonesia beda dengan pemahaman Islam di Arab Saudi. Ini aneh. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan ada sebagian orang paham, ada sebagian ulama tidak paham. Misalkan hadis Sahih Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mathalul muslim. Hadithuni ma hiya." Ada sebuah pohon yang pohonnya tidak gugur, yang daun pohonnya tidak gugur, dan pohon tersebut seperti perumpamaan seorang muslim. Kata Rasulullah SAW, "Silahkan beritahukan oleh kalian kepadaku apakah pohon tersebut." Maka ada sebagian sahabat Nabi mengatakan bahwa dia adalah pohon yang hidup di tengah padang pasir. Lihat, berbeda pendapat. Ada sebagian sahabat Nabi yang mengatakan dia adalah pohon kurma. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Fa aradtu an aqula hiya nakhlah fa idza ana asgharul qaum fasakat." Aku ingin mengucapkan pohon itu adalah pohon kurma, tetapi aku lihat ternyata aku yang paling muda. Aku pun beradab, aku pun diam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya nakhlah." Dia adalah kurma, pohon kurma. Berarti benar. Sedangkan yang lain-lain salah. Nah, ini menunjukkan pemahaman berbeda-beda. Lalu aku ceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang ada di dalam perasaanku dan pikiranku tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kadza wa kadza." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau menyebutkan apa yang engkau ketahui tadi lebih aku sukai dibandingkan aku memiliki ini dan ini. Artinya pemahaman orang berbeda-beda. Buktinya pohon yang daunnya tidak gugur, pemahaman orang berbeda-beda. Ini menunjukkan terjadinya ikhtilaf dan khilaf di antara para ulama setelah itu. Kemudian yang keempat, ini agak mendalam, terjadinya khilaf di antara para ulama adalah karena berbeda penyandaran dalil di dalam masalah fikih.
berbeda sumber penyandaran dalil dalam masalah fikih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, ada sebagian ulama yang menjadikan bahwa bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak sahih dalam qiraat yang syadzah tetap dijadikan sebagai dalil. Ada yang menyatakan bahwa hadis mursal itu artinya seorang tabi'i meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan itu berarti seorang tabi'i tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan bahwa itu dijadikan sebagai sebuah dalil. Ada yang mengatakan tidak. Ada lagi yang mengatakan qiyas, analogi, mengatakan bahwa itu sebagai sebuah dalil. Ada sebagian ulama yang mengatakan qiyas tidak sebagai dalil. Ada yang mengatakan al-urf, kebiasaan, sebagai sebuah dalil. Ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan al-masalih al-mursalah, yaitu hal-hal yang baik, sarana-sarana baik bisa dijadikan sebagai sebuah dalil. Ada yang mengatakan tidak. Akhirnya terjadi khilaf. Ada istihsan, anggapan sebuah sesuatu itu baik. Ada yang mengatakan itu adalah dalil. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Akhirnya terjadi khilaf. Ada yang mengatakan syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita bisa dijadikan sebagai sebuah dalil. Ada yang mengatakan tidak. Terjadilah khilaf. Intinya sebab yang keempat terjadi khilaf adalah yaitu perbedaan di dalam standar sumber dalil. Standar sumber dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kelima kenapa terjadi khilaf, yaitu terjadi khilaf di dalam perkara kaedah-kaedah fikih. Kaedah-kaedah fikih. Contoh misalkan, halil amr yaqtadi al-fawriyah aw at-tarakhi. Apakah kalau ada perintah dalam syariat harus segera dikerjakan atau boleh ditunda? Nah, ini di antara para ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Contoh misalkan, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju." Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Itu perintah. Nah, perintah ini apakah boleh ditunda ataukah ataukah wajib dikerjakan langsung? Nah, terjadi ikhtilaf di dalam kaidah fikih. Ada yang mengatakan, iya, al-amru yaqtadil fawriyah. Iya, perintah mengkonsekuensikan harus dikerjakan segera. Ada yang mengatakan, oh enggak, perintah boleh saja tarakhi, yaitu boleh saja tidak langsung dikerjakan. Berarti kalau seandainya ada orang yang sudah istita'ah, sanggup untuk berhaji, menurut pendapat yang mengatakan bahwa wajib dikerjakan segera, siapa yang menunda berdosa. Paham ini? Dan sebaliknya, siapa yang mengatakan bahwa berhaji perintah dan bisa dikerjakan nanti, siapa yang menunda tidak berdosa. Nah, itu dia. Itu turunan hukumnya. Dari situlah terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ini sebab yang kelima. Sebab yang keenam adalah tidak ada dalil yang tegas di dalam sebuah permasalahan yang sedang dibincangkan di antara para ulama rahimahullah. Belum ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Yang satu berpendapat demikian, yang satu berpendapat demikian, maka terjadi ikhtilaf. Itulah 6 sebab kira-kira yang menjadikan para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin selanjutnya yang ketiga adalah
anwa'ul khilaf bi'tibaril qabul warad, yang artinya macam-macam khilaf berdasarkan khilaf ini ditolak atau khilaf ini diterima. Lihat ya, khilaf di antara para ulama terjadi, khilaf ini berdasarkan khilaf ini ditolak atau khilaf ini diterima. Maka terjadi dua macam khilaf. Yang pertama, al-khilaf al-madhmum, khilaf para ulama yang tercela. Dan yang kedua, al-khilaf as-sa'ir, khilaf yang diterima dan dipandang sebagai khilaf. Khilaf, oh memang boleh saja berselisih pendapat di dalam itu. Itu namanya khilaf yang sa'ir, yang boleh terjadi di dalamnya khilaf. Baik. Kita pelajari sekarang macam yang pertama, khilaf yang tercela. Khilaf yang tercela di antaranya adalah khilafnya orang-orang kafir. Seperti misalkan orang-orang kafir menyelisih orang-orang muslim, ini kan khilaf tadi. Orang-orang kafir menyelisih orang-orang muslim, ini kan khilaf, terjadi perselisihan. Dan perselisihan ini tercela. Ya, dari orang kafir tercela. Tidak diterima orang kafir menyelisihi dalam pokok agama. Ya, dalam pokok agama. Ini tidak boleh terjadi. Seperti misalkan tidak mau beriman kepada Allah. Orang kafir menyelisihi orang beriman dengan tidak mau beriman kepada Allah. Ini khilaf tercela dari orang kafir. Tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khilaf tercela dari orang kafir. Kenapa? Karena semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yasma'u bi Yahudi aw Nasrani, la yasma'u bi min hadhihi al-ummati Yahudiyyun aw Nasraniyyun, thumma la yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah dari umat ini mendengar dakwahku baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka. Ini khilaf dari orang kafir terhadap orang beriman tercela. Kalau ada orang kafir mengatakan, orang Nasrani mengatakan, saya beriman kepada Allah, tapi saya tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Yang saya akui adalah Nabi Isa sebagai utusan Allah. Ini khilaf yang tercela. Kenapa? Karena khilafnya di dalam pokok agama. Nah, kemudian contoh yang kedua, khilaf yang tercela. Nah, ini penting, yaitu khilafnya para pengikut hawa nafsu dan para ahli bid'ah. Khilafnya para pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Ini juga tercela. Ini juga tercela. Contoh misalkan hadis yang menunjukkan akan hal itu, hadis riwayat Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW pada suatu saat beliau berdiri di hadapan para sahabat dan berkata, "Ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala 72 millah." Ketahuilah kalian seluruhnya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab terpecah belah menjadi 72 kelompok. Wa anna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73. Sedangkan kelompok ini, yaitu agama Islam, orang-orang yang beragama Islam, lihat ya, beragama Islam. Dia bukan orang kafir.
akan terpecah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'una finnar. 72 di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Dan satu di dalam surga, dan itulah al-jamaah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka 72 tersebut masuk ke dalam neraka? Karena mereka menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mengedepankan hawa nafsunya. Maka masuklah mereka ke dalam pengikut hawa nafsu. Dan biasa ini terjadi pada orang-orang yang melakukan bid'ah. Jadi kalau perbuatan ini bid'ah, misalkan dianggap ini perbuatan bid'ah, maka tidak boleh orang mengatakan, oh ini kan khilaf. Ya, di antara para ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, ini tidak boleh, Pak. Saya beri contoh misalkan, ya, dalam permasalahan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ahlu sunnah wal jamaah ala manhajis salaf mengikuti pendapat Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam yang 4, bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas 'arsy. Karena Allah yang menyebutkan Allah beristiwa di atas 'arsy, maka kita mengimani istiwanya Allah di atas 'arsy tanpa memisalkan istiwanya Allah dengan makhluk, tanpa menanyakan bagaimana istiwanya Allah dengan makhluk, tanpa meniadakan sifat istiwa bagi Allah, dan tanpa merubah sifat tersebut kepada sifat yang lain seperti menguasai. Dan kita paham arti istiwa secara bahasa, yaitu ala wartafa'a wastaqarra wa sa'ada. Dia ke atas, naik, menetap, dan juga tinggi. Tinggi, di atas, naik, dan menetap. Itu arti istawa. Dan Allah beristiwa di atas arsy, di atas langit yang 7. Kita meyakini seperti itu. Nah, nanti ada ahlul ahwa, orang-orang yang mendahulukan hawa nafsu, akal pikiran, yang memisalkan Allah dengan makhluk, yang menanyakan bagaimana Allah istiwa. Akhirnya mereka mentakwil, menafsirkan istiwa tersebut dengan tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Di antaranya istaula. Oh, kenapa? Karena tidak mungkin Allah istiwa. Kalau Allah istiwa, berarti Allah akan seperti makhluk, seperti raja duduk di atas singgasananya. Berarti Allah ada tempatnya. Berarti Allah lebih kecil daripada tempatnya, dan seterusnya. Nah, ini hawa nafsu. Tidak dikatakan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para imam yang 4. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ini hawa nafsu. Nah, ini khilaf terhadap ahlu sunnah yang tercela. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu. Nah, tidak boleh orang mengatakan, oh, sudahlah ini khilaf aja. Anggap saja ini khilaf di antara khilaf fikih. Tidak boleh berkata begitu. Ya, tidak boleh khilaf ini dianggap sebagai khilaf fikih. Enggak, ini khilaf permasalahan akidah. Yang satu mengikuti hawa nafsu, yang satu mengikuti dalil. Tidak boleh kita katakan ini khilaf fikih. Karena ada sebagian orang ingin bijaksana, tetapi injak sini. Ya, dia ada sebagian bijaksana, ingin bijaksana tapi injak sini. Contoh yang lain, saya beri contoh ya. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ada orang-orang mengatakan, sudahlah, nggak usah terlalu sibuk. Apakah Allah turun? Yang turun itu apakah Allah? Apakah rahmatnya? Apakah perintahnya?
nggak usah disibukkan yang seperti itu. Yang penting sepertiga malam terakhir bangun nggak ente sholat malam untuk berdoa. Itu yang paling utama. Nggak usah diributkan tentang sifat turunnya. Nah, ini namanya racun syubhat. Agar mengindahkan perkara yang akidah, ya, sehingga tidak dibincangkan dengan proporsional berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul dan penjelasan para ulama salafus saleh. Hati-hati ini banyak yang begini. Contoh perayaan-perayaan. Sudahlah, itu khilaf di antara para ulama. Jangan terlalu kenceng, anggap aja khilaf fikih. Perayaan-perayaan, ya, anggap aja khilaf fikih. Maka kita katakan nggak bisa. Kenapa? Karena itu bid'ah. Belum ada di zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para imam, nggak ada. Perayaan itu adanya setelah abad ketiga Hijriyah. Paham ya ini para ikhwah? Ini hati-hati, ini syubhat lembut sekali. Dan biasanya orang yang ngomong ini biasanya terlihat agak keren dan agak bijaksana, tapi sebenarnya injak sini. Bijaksana injak sini. Terlihat lebih santuy. Paham ya para ikhwah? Jangan keras-keraslah dalam masalah tabarruk yang seperti ini, ya. Jangan keras-keraslah. Itu khilaf di antara para ulama. Jangan dijadikan sebagai permasalahan yang akidah. Nah, kita katakan ini permasalahan mengikuti hawa nafsu. Karena zat manusia yang punya berkah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak bertabarruk dengan zat seorang manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Kata mereka, jangan ini dibawa dalam masalah kesyirikan atau perbuatan bid'ah, tapi bawalah ini dalam masalah khilaf fikih. Khilaf fikih kan masih ringan gitu. Ada yang bolehkah? Oke lah. Ada yang nggak bolehkah? Ya sudah, diamkan aja. Jangan terlalu kenceng-kenceng lah dalam beragama. Akhirnya playing victim. Tuh lihat, orang-orang yang kenceng-kenceng, ya, suka memecah belah kaum muslimin. Nah, playing victim itu namanya. Paham ya para ikhwan? Nah, ini adalah khilaf tercela. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Dan itu khilafnya tidak diterima. Kemudian yang ketiga, contohnya khilaf tercela adalah khilaf yang terjadi dalam permasalahan-permasalahan yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya. Yang tidak boleh ada ijtihad di dalamnya, ya. Contoh misalkan, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang pokok-pokok dasar akidah seorang muslim. Ini nggak boleh khilaf di dalamnya. Ya, seperti tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka tugas kita menetapkan sebagaimana Allah menetapkan. Tugas kita menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan. Tidak boleh kita menyelisihinya. Contoh misalkan perkara-perkara yang diwajibkan dalam agama Islam dengan dalil yang tegas, seperti perkara salat, zakat, puasa, haji, kewajiban-kewajiban. Amalan-amalan tersebut, wajib salat 5 waktu, wajib zakat, wajib puasa Ramadan, wajib haji bagi siapa yang sanggup. Maka
apabila ada yang menyelisihi ini, maka ini khilaf tercela. Oh, saya anggap sholat itu tidak wajib. Saya menyelisih pendapat para ulama yang lain. Dan ini khilaf tidak boleh diingkari. Nggak boleh. Kenapa? Karena kewajiban sholat berdalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, tegas dalilnya. Dan para ulama bersepakat tentang kewajiban sholat 5 waktu. Nah, kalau ada yang mengatakan saya berpendapat bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, ini tidak boleh. Khilafnya tidak boleh. Paham nggak maksud saya? Khilafnya tidak boleh. Kalau ada yang mengatakan tidak wajib puasa Ramadan, ya, tidak wajib puasa Ramadan. Kenapa? Ya memang sih berpendapat begitu aja. Pokoknya nggak wajib puasa Ramadan. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada dalil yang tegas. Ada dalil yang tegas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, perhatikan nih. Termasuk khilaf yang tercela juga adalah khilaf yang boleh berkhilaf di dalamnya. Cuma yang satu mengikuti hawa nafsu. Nah, yang satu mengikuti hawa nafsu, yang satu mengikuti dalil. Ini sudah tinggalin aja. Ya, tidak boleh khilaf di dalamnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang hawa nafsu, "Fala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Janganlah kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat sebelumnya dan menyesatkan kebanyakan orang dan sesat dari jalan yang lurus. Oke, sebenarnya khilafnya ini mungkin bisa terjadi khilaf di antara para ulama. Tetapi yang berikhtilaf ini mengikuti hawa nafsu. Pokoknya saya ini. Mau dalil Anda sahih, pokoknya saya ini. Kalau sudah pokoknya itu susah. Ya, paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ini karena apa? Karena apa? Karena fanatisme terhadap pendapat seorang imam, seorang ustaz, seorang kiai, seorang ahli agama. Fanatisme. Akhirnya dia menolak pendapat lain, meskipun ternyata pendapatnya lemah. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya khilafnya bisa saja terjadi. Boleh terjadi khilaf. Cuma salah satu yang berkhilaf mengikuti hawa nafsu. Nah, ini tidak boleh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang khilaf yang diperbolehkan adalah yang disebut dengan khilafun sa'ir. Apa itu khilaf sa'ir? Khilaf sa'ir adalah khilaf yang terjadi di dalam perkara-perkara yang baru, yang udimat fiha nusus fil furu' wa ghumidat fiha al-adillah, yang belum ada dalil-dalil di dalam masalah yang cabang ini. Belum ada dalil dalam masalah tersebut, terjadilah khilaf. Nah, ini khilaf boleh terjadi. Ini khilaf boleh terjadi. Ya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contohnya, bahwa khilaf ini boleh terjadi. Di antaranya dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 67. Ma kana li nabiyyin ayakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim. Tidak pantas untuk seorang nabi memiliki tawanan perang
sampai mereka kokoh di bumi. Kalian menginginkan perhiasan dunia dan Allah menginginkan perhiasan akhirat. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Surat Al-Anfal ayat 67. Ingat sekali lagi, ini ayat sebagai dalil adanya khilaf sa'ir, khilaf yang diperbolehkan, khilaf mu'tabar, khilaf yang memang boleh terjadi khilaf di antara para ulama. Nah, ayat ini ceritanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika perang Badar, Nabi Muhammad SAW menang. Kemudian banyak harta rampasan perang, banyak tawanan perang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Ma tarawna fi haula'il usara?" Wahai Abu Bakar, wahai Umar, pendapat kalian berdua, ini tawanan mau diapakan bagusnya? Apakah dipenggal lehernya atau dijadikan budak? Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Nabi Allah, banul ammi wal ashirah. Ara an ta'khudha minhum fidyah fatakunu lana quwwah 'ala al-kuffar. Fa 'asa Allah an yahdiyahum lil Islam." Wahai Rasulullah, kata Abu Bakar As-Siddiq, mereka ini anak-anak paman-paman kita yang memerangi kaum muslimin di perang Badar, kan orang-orang suku Quraisy yang kafir. Mereka anak-anak paman kita, mereka keluarga kita juga. Saya berpendapat engkau ambil kompensasi, fidyah saja dari mereka. Siapa yang bayar, maka dibebaskan. Paham ceritanya? Siapa yang bayar, dibebaskan. Dan pembayaran tersebut bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Semoga mereka masuk Islam gara-gara ini, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun Umar bin Khattab berkata, "La wallahi ya Rasulullah, ma ara alladhi ra'a Abu Bakar." Aku tidak bersependapat dengan Abu Bakar, wahai Rasulullah. Nah, ini khilaf. Khilaf dalam apa? Haruskah ada tawanan perang atau tidak harus? Tawanan perang ini diambil upeti darinya sehingga bisa dibebaskan atau tidak diambil upeti? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan diambil upeti kalau ingin bebas. Kalau tidak, penggal lehernya. Umar bin Khattab mengatakan enggak. Walakinni ara an tumakkinna fa nadriba 'anaqahum. Tetapi kami berharap engkau kuasakan kepada kami, kita penggal semua lehernya. Tawanan perang. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, akhirnya kejadian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memenggal leher Aqil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memenggal Aqil. Kemudian fulan memenggal fulan dan seterusnya. Jadi memenggal keluarganya sendiri. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jadi menjadikan dipenggal lehernya, diambil upeti. Turunlah ayat tadi. Surat Al-Anfal ayat 67. Nah, ini contoh terjadinya khilaf. Ya, contoh terjadinya khilaf yang diperbolehkan. Dalil bahwasanya terjadi khilaf yang diperbolehkan. Ini contohnya para ikhwan. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa memang ada khilaf yang diperbolehkan. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khilaf yang diperbolehkan itu maksudnya apa, Ustaz? Khilaf yang diperbolehkan, seseorang berpendapat A, seseorang yang lain berpendapat B, diperbolehkan. Ya. Contoh hadis riwayat Imam Bukhari. Idza hakama al-hakim fajtahad thumma asaba falahu ajran. Jika seorang hakim,
saya hakim. Lalu dia beristihad, berusaha untuk mengeluarkan sebuah keputusan. Kemudian setelah dia memutuskan, lalu ternyata keputusannya itu benar, dia dapat 2 pahala. Tapi ternyata keputusannya itu salah, dia dapat 1 pahala. Ini menunjukkan bahwa ada kadang dari ulama berpendapat demikian, ada kadang sebagian ulama berpendapat demikian. Terjadi khilaf. Ada pendapat yang lemah, ada pendapat yang kuat. Wajar saja. Perbedaan pendapat yang diperbolehkan di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ya. Itu namanya khilaf sa'il. Contoh dari hadis Rasul SAW yang lain. Dalam peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab tahun ke-5. Peperangan Ahzab ceritanya semua faksi kekufuran dan kesyirikan menyerang kota Madinah. Orang Nasrani, orang Yahudi, musyrik Quraisy, orang Majusi menyerang kota Madinah. Makanya disebut dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Rasulullah SAW di kota Madinah saja, tapi beliau buat parit di sekitar kota Madinah sehingga orang-orang tidak bisa masuk ke kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah." Yang artinya salah seorang dari kalian jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah sebuah tempat. Para sahabat Nabi jalan, mendapati waktu asar di jalan, belum sampai ke Bani Quraidah. Maka sebagian mereka mengatakan, enggak, kita jangan sholat sampai di sana, kecuali sampai di sana kita sholat. Sebagian sahabat yang lain mengatakan, enggak, kita tetap sholat di sini. Rasul SAW tidak menginginkan demikian. Khilaf. Terjadi khilaf. Khilaf ini disebut dengan khilaf mu'tabar. Khilaf yang dianggap. Khilaf yang sa'ir. Khilaf yang boleh. Terjadi perbedaan pendapat pemahaman terhadap dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa dipahami ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyak dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Contoh yang lain di antara khilaf para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu khilaf-khilaf yang terjadi di antara para sahabat. Seperti misalkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berselisih pendapat tentang memerangi orang-orang murtad. Apakah orang murtad diperangi atau tidak? Abu Bakar mengatakan diperangi radhiyallahu anhu. Umar mengatakan jangan. Khilaf. Dan ini khilaf sa'ir mu'tabar, diperbolehkan. Contoh yang lain lagi, khilafnya para sahabat tentang jumlah takbir saat sholat jenazah. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7. Ini khilaf mu'tabar di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Contoh yang lain lagi, khilafnya Aisyah radhiyallahu anha dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu tentang masalah apakah perempuan kalau lewat di depan seseorang yang sedang sholat membatalkan sholat atau tidak. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak batal. Abu Hurairah mengatakan batal. Ada hadisnya. Terjadi khilaf. Khilafnya sa'ir, diperbolehkan. Khilafnya mu'tabar, dipandang khilafnya. Contoh yang lain lagi, khilaf terjadi antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam permasalahan bahwa apakah seorang yang meninggal dunia akan mendapatkan siksa gara-gara keluarganya terlalu meratapi kematian yang meninggal dunia ini. Annal mayit yu'adzabu bi bukai ahli. Seorang mayit disiksa gara-gara tangisan keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan enggak disiksa. Abdullah bin Umar mengatakan iya disiksa, ada hadisnya. Khilafnya sa'ir di antara para ulama rahimahumullah taala.
Khilaf yang lain antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam permasalahan setelah memandikan mayat. Si pemandi mayat ini apakah dia wajib mandi atau tidak? Ataukah cukup dia berwudu? Khilaf. Khilafnya sa'il, khilafnya boleh, khilafnya mu'tabar, dipandang. Paham ini para ikhwan? Ini contoh-contohnya, ya. Dan khilaf para ulama dalam masalah harta waris, pembagian harta waris. Ini khilaf sa'il, ya, khilaf sa'il. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyikapi khilaf ini? Bagaimana menyikapi khilaf ini? Sebelum bagaimana menyikapi khilaf ini, siapa dulu yang berhak menyikapi? Apakah orang-orang biasa ataukah ada syarat-syarat khusus? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang berhak menyikapi adalah para ulama ahli ijtihad. Para ulama ahli ijtihad, bukan orang awam, bukan sembarang orang. Ya. Jadi jangan sampai mengatakan, "Oh, ini khilaf di antara ente siapa?" Sudah jadi ulama ahli ijtihad enggak? Ulama ahli ijtihad. Ini yang pertama. Yang kedua adalah si ulama ahli ijtihad ini dia sudah berusaha mengeluarkan tenaga, usaha untuk mendalami permasalahan yang sedang dikhilafkan tersebut. Nah, boleh dia beristihad di situ. Oh, saya berpendapat berbeda dengan pendapat engkau. Asalkan dia ahli ijtihad, lalu dia sudah berusaha. Kemudian yang ketiga, hendaknya tujuan dari ijtihadnya mencari hukumnya adalah karena ingin kebenaran, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Ingin kebenaran, bukan karena mengikuti hawa nafsu. Nah, itu yang berkaitan dengan orang yang sedang berikhtilaf, menanggapi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi tidak semua orang berhak untuk menanggapinya. Tidak semua orang berhak untuk menanggapinya. Dia harus ahli ijtihad. Kemudian dia berusaha mengeluarkan, mencari hukum menurut dia setelah dia mempelajari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah dia mengeluarkan ijtihadnya karena berdasarkan dalil dan usaha, bukan berdasarkan hawa nafsu. Tujuannya adalah kebenaran, bukan tujuannya hawa nafsu. Nah, ini orang yang menyikapi terjadinya ikhtilaf di antara para ulama harus seperti itu, harus 3 syaratnya. Sedangkan yang berkaitan dengan permasalahannya, bagaimana menyikapi permasalahan yang terjadi ikhtilaf di antara para ulama, maka catatannya adalah permasalahannya belum ada dalil yang jelas. Permasalahannya belum ada dalil yang jelas. Kalau sudah ada dalil yang jelas, tidak boleh untuk diikhtilafkan. Tidak boleh untuk diikhtilafkan kalau sudah ada permasalahan yang dalil yang jelas. Contoh misalnya, saya beri contoh ya Pak. Apakah boleh berbeda pendapat dalam permasalahan keberadaan Allah? Boleh enggak? Nanti orang ateis mengatakan, atau orang agnostik mengatakan, agnostik itu orang yang ragu-ragu, Tuhan itu ada enggak sih ya? Maka ada orang mengatakan, ya sudah boleh aja sih dia berpendapat Allah itu ada, atau Allah itu, atau yang satu berpendapat Allah itu tidak ada. Ini kan khilaf di antara para ulama. Boleh enggak begitu? Enggak boleh. Ini yang saya katakan tadi. Permasalahan yang dikhilafkan adalah permasalahan yang tidak ada dalil tegas, dalil qat'i. Kalau permasalahan-permasalahan yang ada dalil qat'inya tidak boleh dikhilafkan. Contoh misalkan terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang sholat, kewajiban sholat 5 waktu. Boleh nggak khilafnya itu? Saya ulangi, belum paham nih. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama
tentang kewajiban sholat 5 waktu. Boleh nggak khilafnya? Nggak boleh. Kenapa? Karena permasalahannya ada dalil yang kuat, tegas, qat'i. Nggak boleh terjadi khilaf. Ada khilaf di antara para ulama tentang kewajiban sholat, tentang kewajiban puasa, tentang kewajiban haji bagi yang mampu, tentang kewajiban zakat bagi yang sudah sampai mengumpulkan syarat-syaratnya. Nggak boleh terjadi khilaf. Jadi permasalahan yang diperbolehkan terjadi khilaf adalah ketika tidak ada dalilnya secara tegas, ya, tidak ada dalilnya secara tegas. Yang kedua, jangan sampai perselisihan pendapat tersebut menyebabkan terjadinya perpecahan, terjadinya perseteruan. Jangan. Khilaf di antara para ulama. Saya beri contoh misalkan kunut subuh. Nah, itu khilaf yang tercela atau khilaf yang boleh? Boleh. Khilaf yang boleh. Maka ketika ada yang mengatakan ini tidak disyariatkan seperti pendapat Imam Ahmad, ini bid'ah seperti pendapat mazhab Hanafi, sedangkan yang satu ini disunnahkan, bahkan ini diwajibkan seperti pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, maka jangan sampai terjadi perselisihan. Itulah khilaf di antara para ulama yang dimu'tabar, yang diperbolehkan. Yang berpendapat tidak disyariatkan harus lapang dada, yang berpendapat yang berpendapat disyariatkan. Paham ya para ikhwan? Kadang-kadang kita dituduh suka membidah-bidahkan amalia orang. Oh, khilaf saya itu di antara para ulama. Khilaf yang boleh di antara para ulama. Ya. Sebabnya kenapa? Karena belum ada dalil tegas jelas dari Rasulullah SAW yang mengatakan wajib atau sunnah berdalil dengan hadis lemah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma faraqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma zala Rasulullah SAW qanata fi salatil fajr hatta faraqa ad-dunya. Hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama melemahkannya karena ada di dalamnya Abu Ja'far siapa gitu, Ar-Razi, Abu Ja'far Ar-Razi. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia majhul, tidak dikenal rawinya sehingga lemah. Ya khilaf sa'ir di antara para ulama. Nah, khilaf ini jangan sampai membuat seseorang berpecah belah. Kenapa berpecah belah? Karena tadi fanatisme terhadap pendapat. Nah, contoh yang lain misalkan perbedaan pendapat di antara para sahabat, apakah Nabi Muhammad SAW pernah melihat Allah di dunia? Ini contoh. Perbedaan di antara para ulama tentang apakah Nabi Khadir itu seorang nabi atau bukan? Ini contoh. Ya. Ini khilaf. Contoh yang lain lagi. Perbedaan pendapat di antara para ulama tentang berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung di dalam berwudu, apakah dia wajib ataukah sunnah? Khilaf di antara para ulama, khilaf sa'ir. Ya. Dan khilaf sa'ir, khilaf yang diperbolehkan ini jangan sampai menyebabkan perpecahan, perselisihan. Contoh yang lain lagi, perbedaan pendapat di antara para ulama hukum urutan di dalam sholat, di dalam wudu. Apakah memang wajib wajah dulu, baru tangan, baru mengusap kepala, baru kaki? Kalau ada orang membalik, kaki dulu dia basuh, apakah itu salah wudunya atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Dan khilaf ini khilaf yang diperbolehkan. Jangan menyebabkan perselisihan. Perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum memakan daging onta, apakah membatalkan wudu atau tidak? Khilaf sa'ir, khilaf yang mu'tabar di antara para ulama.
Perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam di dalam sholat-sholat yang keras seperti sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Khilaf sa'ir di antara para ulama rahimahumullah. Maka tidak boleh mendatangkan perselisihan ini. Nah, ini sikapnya para kita, tidak boleh mendatangkan perselisihan. Contoh yang lain, perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perkara apa yang diletakkan pertama kali saat seseorang mau sujud. Jadi dari i'tidal mau sujud. Apa yang dia letakkan dari anggota tubuhnya pertama kali? Apakah kedua telapak tangan ataukah kedua lutut? Maka khilaf di antara para ulama, dan khilafnya sa'ir, boleh terpandang khilafnya, jangan sampai menyebabkan terjadi apa? Terjadi perpecahan, furqah, perpecahan di antara kaum muslimin karena khilaf sa'ir. Perbedaan pendapat di antara para ulama tentang keringanan safar, mengqashar dan menjamak, dan berbuka puasa saat safar. Apakah boleh mengqashar dan menjamak serta berbuka puasa Ramadan saat safar itu boleh kalau seandainya safarnya maksiat? Safar maksiat. Safar maksiat itu gimana Ustaz? Safar ingin berzina. Na'udzubillah. Saya ingin berzina, saya pergi ke Thailand misalnya. Ya. Tujuannya memang untuk itu. Nah, selama safar ini boleh nggak saya qashar, jamak, kemudian berpuasa yang tidak wajib bulan Ramadan? Terjadi khilaf di antara ulama. Enak aja ente, sudah ingin maksiat, qashar lagi. Paham ya? Paham nggak masalahnya? Nah, terjadi khilaf di antara para ulama. Khilafnya sa'ir, khilafnya diperbolehkan. Contoh yang lain lagi, khilaf di antara para ulama tentang permasalahan apakah ada zakat pada perhiasan yang dipakai oleh perempuan. Perempuan pakai anting, pakai kalung, pakai cincin tangan, cincin kaki, cincin hidung, cincin kelopak mata, macam-macam ya perempuan perhiasannya. Maka ada yang mengatakan khilaf, ada yang mengatakan ada zakatnya, ada yang mengatakan tidak ada zakatnya. Nah, ini khilaf yang tidak harus terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama rahimahumullah. Contoh khilaf yang sekarang di kontemporer yang sekarang ini, fotografi. Khilaf terjadi khilaf sa'il. Apakah fotografi termasuk dalam hadis yang asyaddun nasi bala'an al-musawwirun yaumil qiyamah? Orang-orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar. Yang foto-foto itu apakah termasuk di dalamnya atau tidak? Khilaf di antara orang. Dan khilafnya sa'ir. Khilafnya terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada yang dulu kencang, pakai kamera seperti ini. Wah, ini bukan salafi, bukan ahlu sunnah. Sekarang dia pakai kamera, lebih ramai lagi pakai. Hey guys, dulu mengharamkan keras, sekarang lebih menggunakan setelah para ulama menggunakan. Nah, bagaimana menghadapi khilaf yang sa'ir ini, yang diperbolehkan terjadi khilaf ini? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, cara menghadapinya adalah yaitu tidak boleh mengingkari di dalam permasalahan-permasalahan yang boleh di dalamnya terjadi khilaf. Tidak boleh mengingkari
Di dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi khilaf. Ingat, khilaf yang tidak boleh diingkari adalah khilaf apa? Khilaf sair, yang boleh khilafnya. Khilaf yang tidak sair tidak boleh boleh saja kita mengingkarinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, boleh kita berdebat. Yang satu mengeluarkan pendapat, yang satu mengeluarkan pendapat, yang satu mengeluarkan dalil dari sisi sudut pandangnya, yang satu mengeluarkan dalil dari sisi sudut pandangnya, boleh. Dengan catatan tidak boleh fanatik. Yang dicari adalah kebenaran. Yang dicari adalah kebenaran. Yang ketiga, sikap yang ketiga adalah seseorang boleh melemahkan pendapat yang dia tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ingat ya, tetapi yang berhak seperti itu hanya ulama istihad, orang awam nggak berhak. Orang awam nggak berhak. Ya, boleh dia mengatakan, oh pendapat mazhab ini lemah, boleh. Ya, kenapa? Karena dia beristihad bahwa pendapat mazhab ini lemah, yang kuat pendapat mazhab ini. Boleh saja mengatakan ini kuat, ini lemah, boleh. Boleh. Kemudian sikap yang selanjutnya adalah seseorang lebih baik keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf. Contoh misalkan, ini ada barang dikhilafkan di antara para ulama keharamannya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Maka lebih baik dia menjauhi daripada dia masuk ke dalam barang ini. Lebih baik dia menjauhi. Paham ya? Nah, ini sikap. Misalkan lagi ada yang mengatakan ini perkara wajib. Sebagian ulama mengatakan enggak, itu sunnah, tidak wajib. Akan lebih baik dia jauhi agar tidak masuk ke dalam perselisihan tersebut. Itu sikap yang semestinya harus dia pegang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih contoh banyak sekali ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh menghinakan para ulama yang menyelisih pendapatnya. Tidak boleh menghinakan para ulama yang menyelisih pendapatnya. Kenapa? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewarisnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian sikap selanjutnya, tidak boleh permasalahan khilafiyah lalu dijadikan wala dan bara, loyal dan tidak loyal dalam Islam. Contoh masalah kontemporer saat pandemi, ada ustadz yang mengatakan jangan pakai masker, ada ustadz yang mengatakan pakai masker boleh, ada ustadz yang mengatakan tidak boleh renggang saf, ada ustadz yang mengatakan boleh renggang karena ada hajat. Maka khilaf sair, khilaf terjadi, perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka pada saat itu tidak boleh apa? Fanatik. Tidak boleh merendahkan pendapat yang lain, merendahkan ulamanya. Kemudian tidak boleh untuk menjadikan permasalahan ini terjadi wala dan barok. Oh, kamu salafi, kamu enggak salafi. Yang rapat salafi, kenceng, kokoh. Yang enggak salah, yang enggak rapat salafi mutalawwin atau salafi mumayyib. Enggak. Ya. Contoh yang lain, fotografi. Sering sekali kita dulu dituduh orang-orang yang terutama ustaz yang ngisi di TV. Ya, dituduh tidak lurus manhajnya, tidak kokoh manhajnya gara-gara berfoto ataupun bervideo. Ini khilaf di antara para ulama, para ikhwan.
Khilaf dalam permasalahan kontemporer. Tidak boleh seseorang merendahkan orang lain. Tidak boleh seseorang membangun di atasnya, di atas permasalahan khilaf ini, wala dan bara. Wala dan bara. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Satu poin yang belum kita bahas tapi waktu ya, yaitu khilaf yang tercela. Khilaf yang tercela. Apa yang dimaksud khilaf yang tercela? Khilaf yang tercela adalah khilaf yang menyelisihi dalil-dalil yang tegas. Khilaf yang dibangun di atas fanatisme. Khilaf yang dibangun di atas fanatisme. Khilaf yang berkhilaf bukan ahlinya untuk khilaf. Nah, ini yang sering terjadi di tengah media sosial. Ya. Orang awam berdebat, berkhilaf. Akhirnya debatnya debat kusir. Akhirnya saling celak-celak. Ini khilaf tercela. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalil qat'inya. Al-Quran adalah apakah memang benar kalam Allah ataukah Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad SAW? Ya khilaf, nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan dari Al-Quran. Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dikhilafkan dalam hal tersebut. Kemudian khilaf yang tercela, khilaf yang motivasi dari khilaf tersebut adalah hawa nafsu, bukan mencari kebenaran. Motivasi dari khilaf tersebut adalah hawa nafsu, bukan mencari kebenaran. Bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menyikapi akan hal ini? Sebelumnya, contoh-contoh dari khilaf yang tercela di antaranya adalah yaitu khilaf tentang permasalahan Allah itu ada atau tidak ada. Khilaf toh. Boleh nggak khilafnya? Tidak boleh. Tercela. Kenapa? Karena menyelisih dalil qat'i, baik dari Al-Quran, hadis Rasul, ataupun ijma' para sahabat. Contoh khilaf riba. Riba tercela atau tidak? Riba haram atau tidak? Boleh nggak khilaf di dalamnya? Enggak. Kenapa? Karena ada dalil qat'inya bahwa riba haram. Wa harrama riba, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas itu khilaf. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, khilaf tentang hukum LGBT. Boleh enggak khilaf dalamnya? Enggak. Haramnya LGBT tidak boleh khilaf dalamnya. Kenapa? Karena terdapat dalil tegas dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Khilaf tentang hukum haramnya zina. Boleh nggak khilaf dalamnya? Hah? Ya boleh. Kenapa? Karena terdapat dalil tegas tentang haramnya perbuatan zina. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi, yang tidak diperbolehkan terjadi perbedaan pendapat di dalamnya? Ya. Saya ambilkan beberapa sikap. Ya, beberapa sikap.
sebelumnya, termasuk khilaf yang tercela adalah khilaf yang menyelisih ijma' para ulama rahimahumullah taala. Khilaf yang menyelisih dalil dari Al-Quran, tegas. Khilaf yang menyelisih dalil dari sunnah-sunnah, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas, yang sahih. Ini khilaf tercela, tidak diperbolehkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan dalam perkara akidah, khilaf ahlu sunnah dengan orang-orang Syiah Rafidhah dalam perkara sahabat Nabi. Ahlu sunnah wal jamaah memuliakan para sahabat, menghormati para sahabat, mendoakan dengan keridhaan dari Allah untuk para sahabat. Diam ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat dalam perang Siffin, perang Jamal. Ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang Syiah Rafidhah enggak. Mereka mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, mencela Abu Bakar dan Umar. Ahlu sunnah mengatakan Al-Quran sempurna. Orang Syiah Rafidhah mengatakan Al-Quran kurang. Maka ini khilaf tercela. Tidak boleh khilaf ini. Ini bukan khilaf yang dipandang, bukan khilaf yang mu'tabar, bukan khilaf yang boleh, tapi ini khilaf tercela. Dan yang benar saat itu hanya perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ini para ikhwan? Ini dalam perkara akidah. Kaum Mu'tazilah misalkan. Mu'tazilah mereka menetapkan nama-nama Allah dan meniadakan sifat-sifat Allah. Iya, Allah Al-Alim. Allah punya nama Al-Alim, iya. Tapi tanpa ilmu, mereka meniadakan sifat tersebut. Allah punya nama Ar-Rahman, iya. Tetapi tanpa sifat rahmat. Jadi namanya saja, tidak ada sifatnya. Namanya saja tidak ada sifatnya. Ini kaum Mu'tazilah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan enggak. Setiap nama diambil sifat darinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti Allah punya rahmat. Kemudian Al-Alim, berarti Allah punya ilmu. As-Sami' Al-Basir, maha mendengar, maha melihat, itu nama Allah. Berarti Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Orang Mu'tazilah enggak. Iya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, tapi tanpa pendengaran, tanpa penglihatan. Ya, kalau antum ingin masuk ini, kenapa Ustaz mereka begitu? Jawabannya mudahnya agar tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau ingin dijelaskan lebih dalam nanti mungkin waktunya habis. Karena bukan perkara akidah sekarang. Itu khilaf tercela. Khilaf tercela juga yang tidak boleh terjadi khilaf Ahlussunnah dengan kaum Khawarij. Ahlussunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar seperti membunuh, makan harta riba, berzina, minum khamar, berjudi, ini Ahlussunnah mengatakan bahwa dia muslim tetapi kurang imannya. Muslim kurang imannya. Di akhirat sekehendak Allah. Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Allah tidak mengampuni, Allah tidak ampuni. Adapun kaum Khawarij mengatakan enggak. Kaum Khawarij mengatakan yang pelaku dosa besar kekal abadi dalam neraka. Pelaku dosa besar kekal abadi di dalam neraka. Dan pelaku dosa besar kafir menurut orang Khawarij. Ini khilaf tercela di dalam perkara akidah. Khilaf tercela dalam masalah-masalah fikih misalkan. Ada yang mengatakan boleh kalau seandainya hutang yang menghutangi mengambil tambahan, boleh. Ini riba. Riba fadl namanya. Saya berhutang kepada Bapak 500. Tapi kata Bapak, iya boleh. Tapi bayarnya 700. Sebagian orang ada mengatakan boleh. Ini khilaf tercela. Tidak boleh khilaf di dalamnya. Karena Allah mengatakan haram, hukumnya ada tambahan. Rasulullah SAW bersabda, La tabi'u dhahab bil-dhahab illa mithlan bimithlin. Jangan engkau
jual emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal. Artinya sama, timbangannya tidak boleh lebih. Nah, ini para ikhwan. Contoh yang lain lagi. Ini ada istilah dalam bahasa agama an-nabidh. Nabidh itu misalkan kurma difermentasi lama, kemudian kalau diminum mabok. Atau ada wine itu hasil fermentasi anggur. Kalau diminum sedikit mabok. Maka ada yang berpendapat boleh minum air fermentasi yang kalau diminum ini memabukkan, sedikit boleh. Nah, ini khilaf, nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram, sedikit atau banyak. Nggak boleh khilaf di dalamnya. Contoh yang lain lagi, nih, nikah mut'ah, nikah kontrak. Saya nikahin engkau sebulan, namanya nikah mut'ah. Nggak boleh, karena menyelisih ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini khilaf yang tercela. Kemudian permasalahan fikih lainnya, mohon maaf ini agak sedikit vulgar. Seorang suami berpendapat terjadi khilaf di antara para ulama dalam menggauli istri. Sebagian ulama mengatakan boleh menggauli istri di duburnya. Ini khilaf tercela. Kenapa? Karena ada dalil. Mal'un man ata imra'atahu fi duburiha. Terlaknat orang yang mendatangi istrinya di duburnya. Ini tercela, nggak boleh karena bertentangan dengan dalil. Khilafnya tercela. Ini yang banyak terjadi juga. Perempuan Indonesia pergi ke luar negeri. Di sebuah negeri itu sebuah madhab yang memperbolehkan perempuan menikah tanpa wali. Ada satu madhab fikih yang memperbolehkan perempuan menikah tanpa wali. Dan kebetulan negara tersebut memakai madhab itu. Kalau di kita enggak, madhab Syafi'i harus ada wali. Dan kita ketat. Maka perempuan ini pergi ke sana. Apalagi laki-laki di sana ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, putih-putih lah, mancung-mancung. Ya. Pergi ke sana, nikah di sana tanpa wali. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh dijadikan sebagai khilaf. Ya. Khilafnya tercela. Kenapa? Karena ada dalil. La nikah illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Ayyuma mar'atin nakahat bighairi idzni waliya fa nikahuha batil. Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batil. Ini khilaf di antara apa? Ulama yang tercela, tidak boleh. Contoh yang lain lagi. Khilaf antara orang yang membolehkan mendengarkan musik dengan orang yang tidak membolehkan mendengarkan musik. Maka nanti mengatakan, udahlah jangan terlalu kencang, ini kan khilaf para ulama. Maka kita katakan ini khilaf tercela. Tidak boleh khilaf. Kenapa? Karena ada dalilnya. Hadis sahih, la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib. Sungguh akan datang benar-benar dari umatku orang-orang yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, minuman yang memabukkan dan alat-alat musik. Ini tidak boleh khilaf di dalamnya. Makanya saya tadi pakai kata, ada sebagian orang yang ingin bijaksana tetapi injak sini. Terlihat bijaksana, terlihat kalem, terlihat ini. Paham ya? Nah ini. Tapi para ikhwah, bagaimana menyikapi khilaf ini? Ya, menyikapi khilaf ini adalah harus menjelaskan kebatilan pendapat tersebut. Yang kedua, harus mengingkari pendapat yang tercela tersebut.
Dan yang ketiga ini penting, tidak boleh keluar dari khilaf tersebut dengan dalih, sudahlah khilaf saya nggak mau masuk. Seperti yang tadi, urusan apa tadi? Bertabarruk ataupun urusan apa tadi? Istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, nggak usah dibincangkan istiwanya Allah. Yang penting kan esensinya. Kita harus mengagungkan Allah. Pernah dengar nggak antum perkataan seperti itu? Ya. Nggak usahlah dibicarakan Allah istiwa, Allah nggak istiwa. Istiwa di atas arsy, ada yang mengatakan berada di atas, ada yang mengatakan menguasai arsy. Nggak usah, itu khilaf, dia biarin aja. Ya. Yang penting kan kita mengagungkan Allah, enggak, itu yang paling utama. Ini kan perkataan manis tapi isinya racun. Paham ini para ikhwan? Jadi harus tidak boleh keluar dari khilaf tersebut. Harus menegakkan kebenaran dalam khilaf tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa disampaikan dengan segala macam ringkasan yang sudah saya sebutkan. Ada yang paham, mungkin ada yang nggak paham. Tapi itulah terjadi ikhtilaf bagaimana menyikapi khilaf di antara para ulama. Saya ingin bertanya coba, apakah ada perbedaan antara lafaz khilaf dengan lafaz ikhtilaf? Menurut jumhur tidak ada. Lafaz ikhtilaf dengan lafaz khilaf sama saja. Baik. Saya ingin ambil contoh. Kita berbeda pendapat. Ahlus sunnah berbeda pendapat dengan kaum Khawarij. Kaum Rafidah dulu lah, Syiah Rafidah. Bahwa Abu Bakar dan Umar menurut Ahlus sunnah wal jamaah dua orang terbaik setelah para rasul, para nabi. Menurut orang-orang Syiah Rafidah, Abu Bakar dan Umar dua orang yang pantas masuk neraka. Apakah ini khilaf tercela ataukah khilaf terpuji? Tercela. Bagaimana sikap kita? Apa tadi? Harus mengingkari pendapat tersebut, menegakkan kebenaran. Paham ini para ikhwan? Kalau ada orang mengatakan dalam perayaan-perayaan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu adalah khilaf yang mu'tabar. Benarkah itu? Kenapa? Karena dibangun di atas hawa nafsu dan perbuatan beda. Paham ini para ikhwan? Baik, sikap kita bagaimana kalau begitu? Menjelaskan kebenaran. Ya, menjelaskan kebenaran. Boleh enggak kita diam aja? Saya ingin keluar dari permasalahan itu daripada saya gontok-gontokan terus setiap tahun. Boleh enggak? Tidak boleh keluar dalam permasalahan ini. Harus menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Paham ini Pak ikhwan? Ada orang mengatakan begini, urusan Allah turun, apakah yang turun itu Allah zatnya atau rahmatnya atau perintahnya, itu khilaf di antara para ulama. Jangan terlalu disibukkan dalam perkara itu. Nanti gontok-gontokan, yang penting kita sholat tahajudnya. Tahajud gak ente? Benar gak perkataan seperti itu? Tidak benar. Ada sedikit kebenarannya. Iya, benar, silahkan tahajud atau gemari tahajud. Tetapi urusan Allah turun atau tidak turun itu adalah urusan akidah yang harus dibincangkan, mana yang benar. Ya. Dan itu bukan ikhtilaf yang dipandang, yang boleh, tetapi ikhtilaf yang tercela. Sikap kita bagaimana? Menjelaskan yang benar. Paham ini Pak ikhwan?
Nah, begitu selanjutnya. Sudah bisa sekarang memahaminya? Baik. Ada orang kalau mau sujud, kalau sholat 2 rakaat subuh, dia iftirash. Iftirash itu menegakkan kaki kanan, menduduki kaki kiri. Tawarruk itu memasukkan kaki kiri ke bawah kaki kanan. Ada orang yang sholat subuhnya iftirash, ada orang yang sholat subuhnya tawarruk. Ini khilaf apa? Khilaf sa'ir. Boleh dipandang, terpandang. Bagaimana sikap kita? Tidak boleh mengingkari. Tetapi boleh nggak kita mengatakan ini pendapat kuat, ini pendapat lemah? Boleh. Alhamdulillah. Sudah pintar, sudah jadi ahli ijtihad ya. Paham ini para ikhwah? Nah, begitulah caranya ya. Jadi dengan mengetahui seperti ini, kita akan tidak mudah-mudah untuk terlalu kencang dalam permasalahan ikhtilaf yang boleh, ikhtilaf yang sahih, tidak terlalu kencang. Tetapi kita juga tidak terlalu lemah dalam perkara-perkara ikhtilaf yang tidak boleh. Sama seperti perkataan indah tapi penuh racun tadi. Sudahlah, nggak usah dibicarakan Allah itu istiwa di atas arsy atau Allah menguasai arsy. Itu kan khilaf dari mulai semenjak dahulu. Maka kita kata enggak, bukan dari semenjak dahulu, baru-baru aja itu. Di zaman Nabi nggak ada khilaf, para sahabat nggak ada khilaf, para sahabat tabi'in nggak ada khilaf, para tabi'ut tabi'in nggak ada khilaf, para imam nggak ada khilaf. Imam yang 4 nggak ada khilaf itu. Allah istiwa di atas arsy, imam yang 4 nggak ada khilaf di antara mereka. Baru-baru aja itu. Ya. Nah, kita katakan harus menjelaskan mana yang benar. Nah, cukup atau ada ingin pertanyaan? Silakan. Satu dulu silakan. Satu ternyata jawabannya 1 jam kan repot kita. Nah, bagaimana ada pendapat tentang sikap kita kepada pemerintah yang zalim? Ada yang mengatakan kita apabila kita mampu berubah ya, dengan cara berubahlah. Kalau kita mampu dengan ucapan, dan kalau kita mampu lagi dengan kita dalam hati. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan kita harus taat kepada pemerintah, sekalipun umur kita dicambuk dan harta benda kita dicambuk. Apakah ini bilat yang dibolehkan atau yang tercela? Dan bagaimana seperti itu? baik. Saya akan sebutkan dulu dalil-dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah dan pemimpin dari kalian. Ulul amri di sini ada 2, para ulama dan para pemegang kekuasaan. Yang punya tentara, yang punya senjata, yang punya wewenang, yang menentukan, yang memerintah, itu ulul amri. Dalam ayat ini terdapat penunjukan bahwa kita wajib taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalil yang kedua, hadis yang disebutkan tadi dalam pertanyaan, yaitu isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Yang artinya, dengarkan perkataan pemimpinmu, taati meskipun dia mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Dalil hadis sahih. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW ditanya, afala nunabidhum bisayf, wahai Rasulullah, kami melihat pemimpin kami zalim, mendahulukan kepentingannya dibandingkan kepentingan rakyat. Apakah kita memberontaknya? Kata Rasulullah SAW, la ma aqamu fikumus salat. Tidak boleh memberontak selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian salat. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh memberontak illa antara kufran buahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh memberontak pemimpin yang sah, yang mempunyai wewenang, kecuali kamu melihat dia kafir dengan kekufuran yang jelas. Kalian punya dalil dari Al-Quran dan hadis tentang kekufurannya. Bukan katanya, bukan kata, jelas kekufurannya. Ini hadis-hadis semua menunjukkan satu, kita wajib taat, patuh
kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Wajib taat patuh kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Ya. Baik. Itu dalil-dalil tegas yang menunjukkan bahwa pendapat yang kedua boleh memberontak kalau kita mampu. Berarti siapa yang berpendapat bahwa boleh memberontak kalau kita mampu menyelisih dalil-dalil tadi, berarti khilafnya tercela. Tugas kita taat, patuh selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Sabar dengan kezaliman pemimpin. Kalau ingin hak kita, mintalah dari Allah. Begitu hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, tu'adduna alladhi alaikum. Kalian wahai para rakyat, tunaikan tugas kalian sebagai rakyat. Yaitu apa? Mendengar, taat, patuh selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Lalu hak kami mintanya dari mana wahai Allah, wahai Rasulullah? Tas'aluna Allah alladhi lakum. Minta kepada Allah yang merupakan hak kalian. Kalau ingin memberi nasihat, nasihatilah dalam hal-hal yang kalian bisa beri nasihat secara sembunyi-sembunyi. Dan zaman sekarang bisa sekali. Pemerintah mempunyai Instagram, ada DM, sembunyi-sembunyi. Tidak boleh dengan demo, unjuk rasa, apalagi namanya, apakah namanya? Demo, unjuk rasa, unjuk senyap, unjuk damai, ada. Tidak ada itu kecuali menghantarkan kepada kerusakan. Sekarang yang kemarin demo-demo itu 9 orang, 10 orang yang meninggal. Itu siapa yang bertanggung jawab? Semua yang komen akan bertanggung jawab kelak di hari kiamat. Termasuk ustaz-ustaznya, termasuk ustaz Salafi. Ada pemikiran seperti ini. Pemerintah sekarang berhukum kepada undang-undang. Berarti dia bukan waliul amr. Kalau bukan waliul amr, berarti kita boleh untuk mengkritiknya, menghinakannya, merendahkannya di hadapan umum. Ini tidak boleh para ikhwan dalam Islam. Ya, mereka waliul amr. Waliul amr, karena yang waliul amr kaum muslimin adalah sebuah negara yang dipimpin oleh seorang muslim yang di dalamnya ditegakkan syiar-syiar syariat Islam. Salat berjamaah, azan, salat Jumat, salat Idul Fitri, haji ada, puasa Ramadan boleh. Berarti dia waliul amr kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Berarti kalau dia pemimpin kaum muslimin, wajib kita tegakkan apa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Permasalahannya sekarang Pak, waliul amr sekarang menurut sebagian orang, bahkan sebagian ustaz Salafi, mengatakan bahwa ini tidak bukan waliul amr. Berarti boleh dikritik, boleh dihina, boleh direndahkan. Ini tidak benar pendapat itu. Siapapun yang mengatakannya, kita berpendapat itu tidak benar. Paham ya Pak? Nah, seperti jadi jawabannya adalah nas-nas menunjukkan bahwa kita wajib taat, mendengar, patuh kepada pemimpin kaum muslimin yang menjadi pemimpin dan berwenang atas kaum muslimin. Dan sepanjang sejarah di tengah-tengah kaum muslimin ada saja penyimpangannya. Dalam artian pemimpin ada saja penyimpangannya, tetapi tetap wajib ditaati. Dalil-dalil ketaatan kepada pemimpin tetap berlaku kepada pemimpin yang zalim. Kita tidak membenarkan kezaliman seorang pemimpin, tetapi kita harus menegakkan ketaatan sebagaimana dalil-dalil syar'i. Paham ini para ikhwan? Kalau ingin memberikan nasihat, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansali li sultan fala yubdiha alaniyah." Siapa yang ingin memberikan nasihat maka kepada pemimpin, maka janganlah dia tampakkan di hadapan khalayak ramai. Falyakhudh biyadihi, hendaklah dia ambil dengan tangannya.
kemudian dia berduaan, fa in qabila fadha, kalau diterima itu yang kita harapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Kalau tidak, dia sudah menunaikan tugasnya sebagai rakyat, yaitu menasihati pemimpin. Urusan diterima atau tidak itu urusan dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita taat, mendengar, patuh selama bukan diperintahkan untuk bermaksiat. Dan ini yang ini pendapat yang menghadirkan kestabilan nasional. Hati-hati para ikhwan. Kita ini sekarang coba salat subuh dengan enak, kemudian kajian jadi jam berapa tidak kajian kita? 4:30. Sekarang sudah berapa jam? 1 jam 45 menit kajian. Nggak ada bom lewat, nggak ada tentara nunggu. Kita mau dalam keadaan tidak nyaman, tidak aman. Ya. Mereka yang punya kuasa. Jangan sok-sokan deh, seperti negara-negara Timur Tengah sebagian yang akhirnya tidak tenang. Itu di Sudan apa penyebabnya sampai terjadi kekejian begitu? Ada pemimpin diberontak, ada pemimpin diberontak, ada pemimpin diberontak. Ada pemimpin terakhir berkuasa 30 tahun, akhirnya diberontak juga. Akhirnya antara utara dan selatan mengaku menjadi pemimpin. Sebenarnya ujung-ujungnya apa, Pak? Emas, Pak, ada emas. Begitu. Coba, sudah sabar saja dengan pemimpin yang ada. Doakan, muliakan. Bahkan subhanallah saya ingin mengangkat, ayo hormati, muliakan, cintai pemimpin yang ada. Siapa yang sanggup memberikan nasihat dengan sebaik-baiknya. Coba lihat di beberapa negara yang mereka sangat memuliakan, sangat mencintai pemimpinnya. Mereka bela. Tenang mereka. Tidak banyak demo. Sekarang coba bayangkan antum secara logika saja. Ada musibah. Tetapi kemudian ada orang demo. Ini mana yang harus diurus duluan? Antum saja sebagai kepala keluarga sekarang, ya, ada demo, istri demo. Kemudian ada musibah, anak kecelakaan. Ini mana yang harus diurus? Kan kasihan pemimpin. Apalagi sudah tua. Harus dicintai, dihormati, ditolong, didoakan, dan seterusnya. Dan ini bukan menjilat, bukan. Ini akidah seorang muslim. Agar terjadi kestabilan keamanan nasional. Anak kalau sudah aman, Pak, aman itu diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum minta rezeki. Kalau sudah aman, antum bisa bekerja, antum bisa ekonomi jalan, keadaan beraktivitas agama jalan, sholat berjamaah, kemudian mengerjakan kajian dan seterusnya. Aman. Ada sahabat saya karena Allah, kemudian beliau pernah diusir di sebuah daerah di negeri ini. Termasuk saya pernah sampai sekarang mungkin ada daerah yang memblacklist saya untuk tidak masuk ke daerah tersebut. Mungkin sampai Dajjal datang nggak boleh masuk daerah tersebut. Saya sudah sentil-sentil panitia kajiannya. Gimana Mas? Sudah boleh belum? Belum Ustaz, kecuali kalau Ustaz ganti nama. Merdeka apa kalau begitu? Ya. Ada orang Ustaz yang saya cintai karena Allah, saudara saya karena Allah, diusir dari sebuah daerah. Kemudian ketika berdakwah di daerah lain, beliau mengatakan alhamdulillah, indahnya nikmat berdakwah, bisa berdakwah, dimudahkan berdakwah, tidak diusir kayak kemarin. Rupanya membekas dalam kalbu. Ini ketika tidak tenang begitu. Kalau tidak ada ketenangan, tidak ada keamanan, akan terjadi seperti itu. Maka jangan cari dikit-dikit demo, dikit-dikit revolusi, reformasi. Nah, yang terjadi sekarang. Ya, korupsi di mana-mana. Nah, ini para ikhwan, jangan modal-modal semangat akhirnya menghancurkan negara. Oh, ada kawan saya dari timur, salah satu negara yang hancur gara-gara demo itu. Ada 5 pemerintahan dalam negara itu. Mau kita begitu? 5 pemerintahan yang mengeluarkan paspor di negara itu. Hancur negara. Tidak ada satu kesatuan.
Dan ini termasuk daripada akidah dasar seorang muslim, taat kepada pemimpin, dan tidak ada yang mendakwakan ini kecuali dakwah sunnah, dakwah salaf. Cuma sayangnya sekarang sebagian ustaz mereka punya syubhat tadi. Pemimpin ini tidak berhukum kepada hukum Al-Quran dan Sunnah, berhukum kepada hukum undang-undang, berarti dia bukan waliul amr yang harus ditaati. Kalau bukan waliul amr berarti dia boleh dikritik, dihina di hadapan umum, dicela, direndahkan, didemo. Itu ada sebagian ulama, ustaz-ustaz yang mengusung dakwah salaf, dan itu sangat disayangkan. Kalau berita ini sampai kepada masyayikh, saya yakin tidak diperbolehkan. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup itu, atau pertanyaannya satu sudah panjang lebar, jadi nggak bisa 2 dan 3. Taib, ini yang bisa disampaikan, sudah hampir 2 jam. Tidak ada kajian subuh 2 jam. Ya, wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.